Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kita sudah masuk di semester 2. Sebelumnya kakak pengen menanyakan dulu nih kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, kakak doakan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajarnya. Tak terasa waktu semakin singkat ya. Di semester 2 ini kita tidak mungkin dengan waktu yang panjang untuk belajarnya, karena sebentar lagi kalian akan lulusan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada semester 2 kali ini, terlebih dahulu kita awali sama-sama dengan berdoa agar setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita perhatikan pembahasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Artinya nama-nama Allah yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama ialah Al-Ghafur. Apa arti Al-Ghafur? Ya, secara bahasa Al-Ghafur itu artinya menutupi, atau secara istilahnya artinya Allah Maha Pengampun. Artinya Allah mengampuni ya setiap hamba yang bertaubat kepadanya, ya, memohon ampun kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah mengampuni setiap kita ya yang bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Nah, kecuali nih ada pengecualian ya. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Syirik itu apa? Yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan syirik. Berikut adalah kisah taubatnya orang yang sudah membunuh 100 orang. Ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki oleh seorang rohib atau pendeta. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Rahib pun menjawab, orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, iya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dahulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia.
Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, "Ukurlah jarak kedua tempat itu, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini." Nah, lalu mereka mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Itulah kisah taubat pembunuh 100 orang yang Allah mengampuninya, dan dia mendapatkan rahmatnya dari Allah ketika dia bertaubat. Maka jangan ragu-ragu untuk kita ketika kita melakukan kesalahan, dosa, hilaf, untuk segera bertaubat, karena ampunan Allah ya sangatlah luas. Asmaul Husna yang kedua ialah Al-Afu. Nah, Al-Afu ini ya secara bahasa artinya menghapuskan, atau ya secara istilahnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Nah, makna Maha Pemaaf ini ialah Allah Subhanahu wa taala memberi maaf kepada hamba-hambanya yang berdosa sebelum hamba-hambanya tersebut meminta maaf kepada Allah. Jadi Allah sudah memaafkan duluan. Nah, kalau manusia ya kita sebagai makhluknya berbeda. Kadang-kadang kita jarang memberikan maaf kepada orang lain ya. Jadi kita nunggu dulu orang lain meminta maaf kepada kita, baru kita memaafkan ya. Jarang yang kita memberikan maaf duluan sebelum orang lain tersebut meminta maaf kepada kita. Dan terkadang yang paling buruknya lagi, kita tidak memaafkan orang lain walaupun dia sudah meminta maaf kepada kita. Nah, dalam sebuah kisah ya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah dalam suatu majelis mengatakan, ya akan datang seseorang yang ahli surga. Maka para sahabat merasa kebingungan gitu. Terus tiba-tiba duduklah ya seorang pemuda Ansor duduk di majelis tersebut. Nah, hari kedua Rasulullah mengatakan itu lagi, dan orang tersebut datang lagi. Dan di hari ketiga Rasulullah mengatakan itu lagi, dan orang tersebut datang lagi. Maka salah seorang sahabat Rasulullah ya, Abdullah bin Amr, itu mencoba untuk menyelidiki ini kira-kira amalannya apa sih, sehingga dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang ahli surga. Maka berkatalah Abdullah bin Amr kepada orang tersebut bahwasanya dia sedang bertengkar dengan ayahnya, sehingga dia minta menginap di rumahnya. Akhirnya diizinkan. Nah, ketika di hari pertama diperhatikan ya, orang tersebut ternyata ibadahnya biasa saja. Bahkan dia tidak melaksanakan sholat sunnah tahajud ya. Di hari berikutnya sama juga. Jadi dia hanya menjalankan yang wajib-wajib saja. Sampai di hari ketiga dia melihat sama. Sampai akhirnya ketika dia pengen pulang, dia berkata kepada orang tersebut, "Wahai fulan, ya, aku perhatikan engkau ibadahnya biasa-biasa saja." Gitu. Kira-kira amalan apa sih yang sudah engkau lakukan? Maka kata pemuda tersebut, kata orang Ansor ini, ya, aku tidak pernah iri, dengki kepada orang lain. Jika orang lain berbuat salah kepadaku, aku memaafkannya. Nah, inilah pentingnya kita memaafkan ya, terhadap kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita, sehingga mudah-mudahan hati kita bersih dan kita tergolong ya, digolongkan menjadi orang-orang ahli surga. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yang ketiga ialah as-subur. Ya, as-subur itu artinya ialah yang maha penyabar. Ya, yang maha sabar. Nah, as-subur sendiri bermakna Allah Subhanahu wa taala bersifat maha penyabar. Ya, dia tidak tergesa-gesa, sehingga tergesa-gesa itu melakukannya terburu-buru. Yang penting cepat selesai. Dan juga dia tidak menunda-nunda. Allah tidak menunda-nunda suatu pekerjaan ya. Maka kalau orang yang menunda-menunda itu biasanya orang-orang yang malas. Nah, itulah sabar ya. Sabar itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa,
dan juga dia tidak bermalas-malasan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Al-Halim artinya yang maha penyantun. Nah, makna dari sifat Allah ya, nama Allah Al-Halim ini adalah Allah SWT memberikan kesempatan hidup dan bertobat walau manusia sering berbuat salah. Dan juga Allah SWT tetap memberikan rizki kepada orang-orang yang suka berbuat jahat, ya, seperti pencuri, perampok gitu dan lain-lainnya. Untuk menambah pemahaman kalian, ya, berikut ada tugasnya adalah mengerjakan buku paket ya, halaman 92 sampai 94 bagian A, B dan juga C. Selamat mengerjakan ya. Demikianlah pembahasan kita kali ini ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika menurut kalian ya pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan ada baiknya, silakan kalian bisa mencatat hal-hal yang penting, karena dengan mencatat sekali lagi ya, ilmu itu akan bisa kita kuasai dan kita tidak mudah lupa terhadap pelajaran tersebut. Dan jika menurut kalian pembelajaran kali ini sangat bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian yang lainnya. Jika menurut kalian pembelajarannya bagus, kalian bisa memberikan like. Jika kurang bagus, ya kalian boleh bisa memberikan jempol ke bawah atau tidak diapa-apakan juga tidak apa-apa. Dan juga sekali lagi, untuk agar lebih baiknya ya, maka kakak meminta untuk kalian bisa memberikan kritik dan juga saran kalian di kolom komentar ini gitu, agar lebih baik lagi pembelajaran untuk berikutnya. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.